Halo, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Najwa kemarin ini anemia ya, bukan insulin ya, bukan DM ya. Bukan, Pak. Bukan Pak, anemia Pak. Oh, oh, anemia ya. Bentar ya. Saya kira kemarin insulin. Insulin udah masuk belum ya? Itu mat kardiovaskular, renal dan endokrin. Oh iya, mata kuliah ini ya, kardiovaskular ya. Iya Eh, Pak. Sister. Oke. Insulin sudah belum ya? Insulin, tiroid sudah belum ya? Tiroid udah, Pak. Kalau diabetes? Diabetes belum ya? Kok saya kira sudah. Hmm. Kalau yang ini udah belum? Farmakologi, kardiovaskular, renal, dan renal. Udah belum ya? Belum, Bapak. Belum, yakin? Belum Pak. Oh, belum. Oke, karena masih ngomongin kardiovaskular, jadi mungkin ada apa namanya? Renal juga masuk ya dalam mata kuliah ini. Kardiovaskular, renal, dan endokrin. Jadi kita malam ini masuk ke farmakologi, kardiovaskular, dan renal. Untuk endokrin, kemarin sudah tiroid. Diabetes mellitus juga belum ya? Diabetes kayaknya udah, Pak, minggu lalu. Minggu lalu kan? Yang, iya, Pak. Iya, kok saya rasa udah ya diabetes. Diabetes kan ada insulin salah satu terapinya. Oke, berarti sudah ya. Kita masuk dulu ke sini, renal. Jadi kenapa sih di mata kuliah renal tuh masuk ke dalam kardiovaskular kan aneh sebenarnya. Kalau renal kan kalau dibayang-bayangkan organ ya, kardiovaskular sistem. Sebenarnya renal itu ada sistem renal juga, sistem di ginjal. Jadi eh, kaitannya sebenarnya dari penyakitnya karena kardiovaskular kan salah satu pengontrolnya adalah ginjal. Makanya salah satu terapi yang diberikan pada penyakit kardiovaskular antihipertensi itu adalah golongan diuretik, di mana dia bekerja di ginjal, tubulus ginjal. Ya. Nah ini bagaimana cairan tubuh dan regulasinya. Regulasi itu artinya pengaturannya ya, peraturan-peraturan di dalam cairan tubuh. Jadi ada suatu kontrol di otak di mana disebut dengan osmoreseptor. Dia bekerja di hipotalamus untuk mendeteksi osmolalitas. Osmolalitas ini suatu apa namanya? Kontrol seberapa molalitas di cairan darah, ya blood osmolality. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai, maka otak akan merespon apakah dia terlalu molal atau dia justru kurang ya. Nah, di sini dikontrol oleh kelenjar pituitari sehingga dia nanti mengeluarkan
ADH, hormon eh, diuretik terkait respon di ginjal. Nah, ini terjadi siklus ya, siklus terus-menerus. Jadi eh, mulainya itu adalah di start here ini, mulai dari sini. Jadi sebenarnya tidak selalu mulai dari sini karena dia akan memberi respon terjadi siklus begini. Jadi blood osmolality ada range normalnya. Sehingga kalau misalnya kita keluar dari jalur ini terlalu tinggi nanti meningkat osmolalitas. Nah, nanti kan eh oh ini apa yang aneh nih dari darah kita. Maka tubuh otaknya akan menghasilkan ADH. Nah, nanti terjadilah homeostasis atau penyesuaian tubuh. Ya, disturb artinya gangguan homeostasis. Nah, gangguan ini kan respon tubuh nanti merespon, oh kita mau eh, kebanyakan minum misalnya. Ginjal merespon nanti, ya sudah berarti ginjal cairannya lebih banyak dibuang, natriumnya ditarik ke urin, urinnya pipisnya banyak. Ya, tapi kalau kurang minum, maka urinnya lebih sedikit dan warnanya lebih pekat. Kenapa? Karena dia berusaha menghemat cairan-cairan disimpan di dalam tubuh. Nah, nanti kaitannya sama permeabilitas di tubulus dan collecting ducts ke air. Jadi kaitannya sama bagaimana tubuh itu menarik air di darah ya. Sebentar ya. Coba. Ini udah kedengaran suara saya? Masih kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke. Nah, nanti ketika tubuh sudah berusaha menyesuaikan cairannya di dalam darah, ya misalnya nanti, misalnya gini, minum air banyak, maka pipisnya warnanya lebih bening, gitu ya. Tuh. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan tadi ternyata terlalu tinggi nih, apa namanya, molalitasnya. Nah, nanti kan berarti dia terlalu kental misalnya. Dia kurang 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 cairan. Maka nanti tubuh itu berusaha menarik eh, apa namanya? Berusaha menyesuaikan cairan di dalam darah ya. Jadi misalnya dia minumnya banyak, maka dibuang lebih banyak ke ginjal, ke urin ya. Jadi kalau misalnya minum sedikit, dihematlah cairan itu, maka pipisnya nanti lebih lebih sedikit. Nah, tapi jadinya ya kandungan bilirubin, urobilinogen atau epitel-epitelnya lebih banyak, makanya warnanya kadang lebih kuning kalau minumnya kurang. Kalau dia minumnya banyak, maka lebih bening. Nah, terjadilah penyesuaian ini. Ya, jadi nanti dia harusnya dia meningkat, tubuh bisa menyesuaikan turun lagi. Terjadilah siklus ini gitu ya. Begitu seterusnya terjadi siklus ya. Nanti dia menjaga supaya ini tidak berlebih, tidak kurang. Apa organ yang berperan nih tadi? Ada ginjal, ada jantung, ada pituitari, ada apa namanya? Hipotalamus gitu ya. Nah, ini kita masuk ke hipertensi dulu. Hipertensi itu penyakit kardiovaskular tersering ya, di mana di Jambi juga adalah penyakit tertinggi sebenarnya berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi. Jadi ini bukan penyakit menular, tetapi dia lebih tinggi dibandingkan penyakit-penyakit infeksi lain. Itu ya. Jadi sebenarnya dari pola hidup dari orang tua diturunkan ke anak gitu ya. Jadi terjadi pengulangan. Nah, datanya lebih banyak. Menurut penelitian, 60-80% pria dan wanita akan mengalami hipertensi pada 80 tahun. Makanya nanti nilai normal dari hipertensi di atas 70 tahun, 60 tahun, maka itu lebih lebih toleransi ya, 150 target terapinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia belum 150, maka pada pasien yang di atas 70 tahun masih dianggap normal gitu ya sebenarnya. Tapi ini dari JNC atau Joint National Community versi 8. Literaturnya macam-macam pendukungnya. Jadi nanti dokter bisa aja 145 belum diterapi.
145 belum diterapi misalnya. Kenapa? Oh, usianya ternyata 75 tahun. Jadi eh, ada alasan-alasan yang kadang kita tidak cuma pegang di satu teori gitu ya. Oke. Nah, ini yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas di hipertensi ya. Penurunan tekanan darah efektif dengan farmakologi telah terbukti mencegah kerusakan pembuluh darah. Jadi lebih baik diterapi daripada dibiarkan secara turun sendiri gitu. Karena apa? Karena dia bisa merusak pembuluh darah kalau hipertensi dibiarkan. Makanya amlodipin minum tiap hari. Gitu ya. Ya daripada dia nanti tiba-tiba pecah pembuluh darahnya, ya minum tiap hari aja amlodipinnya. Susah untuk berhenti kalau sudah diresepkan amlodipin karena ditakutkan tiba-tiba naik tekanan darahnya merusak ya, entah nanti terjadi hemoragik gitu ya, bisa stroke nanti. Sayangnya beberapa survei menunjukkan bahwa hanya sepertiga sampai separuh orang Amerika dengan hipertensi yang terkontrol tekanan darahnya. Kadang pasien sering itu datang dia eh, cerita gitu ya, saya kok minum obat terus tiap hari, padahal tenang-tenang aja, tensi kok 125 katanya per 80 normal, tapi kok disuruh dokter minum obat. Nah ya itu harus bisa kita jelasin. Misalnya, oh iya ibu itu harus diminum terus karena takutnya nanti naik tiba-tiba, entah nanti karena stres, entah karena misalnya banyak pikiran, misalnya tekanan darahnya bahaya kalau tidak minum tiap hari. Nah itu jadi pasien tuh efektif pengobatannya. Kalau dia minum waktu sakit aja bahaya. Menurut persamaan hidrolik, jadi ada kaitan sama tekanan ya, sama kayak apa namanya pompa sebenarnya pompa tekanan hidrolik gitu ya, tapi ini pada darah. Blood pressure dengan cardiac output dikali total peripheral resistance. Jadi semakin curah jantung tinggi dengan apa namanya resistensi vaskular perifer, maka tekanan darah semakin meningkat. Jadi ya gitu kalau misalnya banyak kandungan air di darah maka tekanan perifer resisten di pipa-pipa pembuluh darah semakin kencang. Semakin kencang itu maka pembuluh darah akan naik. Nah, tempat kontrol anatomi keempat itu ginjal. Ya, makanya salah satu terapi adalah di ginjal. Berperan mempertahankan tekanan darah dengan mengatur volume cairan intravaskular. Ya, ada barorefleks yang diperantarai oleh saraf otonom bekerja sama dengan mekanisme humoral, termasuk sistem renin, angiotensin, aldosteron. Jadi ada sistem yang menggunakan renin angiotensin ini salah satu enzim yang bekerja untuk meningkatkan tekanan darah. Ya, jadi kalau misalnya angiotensin dihasilkan, maka dia akan menghasilkan angiotensinogen satu kemudian dua. Nah, itu akan meningkatkan tekanan darah. Di mana ini dihasilkan di ginjal. Nah, jadi obat nanti akan menekan ini renin angiotensin, ACI, ARB ya, captopril kemudian candesartan misalnya. Mengkoordinasikan fungsi keempat tempat kontrol ini serta untuk mempertahankan tekanan darah normal. Ini sistemnya, tetapi renin angiotensin ini meningkatkan ya. Makanya ACI, ada obat ACI namanya angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya, dia menghambat AC. Sehingga kalau dihambat angiotensin tidak dihasilkan atau tidak berubah menjadi angiotensinogen, baru nanti tekanan darah tidak jadi naik. Nah, terakhir pelepasan lokal bahan-bahan vasoaktif dari endotel vaskular juga terlibat dalam regulasi resistensi vaskular. Kemudian bekerja di otak juga ada kapasitas penula. Pertama itu resistensi arteriol. Jadi di pembuluh arteri ada resistensi batasan kapasitas darah nih. Jadi di tiap-tiap pembuluh arteri kita itu kan ada batasnya ya. Nggak bisa dia elastis kayak karet seluas apa gitu ya, seluas tubuh misalnya nggak bisa. Nah, dia ada batasannya. Kalau dia sudah kencang, maka dia akan menekan ke kapasitas si penula, pembuluh pena. Ya, maka lama-lama nanti ujungnya ke curah jantung, maka jantung juga tadi memompa dia bisa jadi lebih kuat tekanannya. Maka diukurlah sistolik diastoliknya di sini. Nah, baru nanti kaitannya sama ginjal ya. Ada kaitan volume ginjal. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan renin. Ada zat senyawa renin nanti menghasilkan angiotensin, angiotensin meningkatkan aldosteron, aldosteron merangsang ginjal untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, terjadi siklus inilah yang terjadi pada pasien hipertensi. Kenapa ini ada? Karena dia dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita olahraga, maka dibutuhkan kan tekanan darah tinggi untuk memompa oksigen ke seluruh pembuluh darah. Tapi kalau pasien yang hipertensi,
Dia kerjanya terus, ininya terlalu banyak, maka dia tinggi terus tekanan darahnya. Ini kemarin contoh-contoh obat sebenarnya kayaknya sudah pernah tampil ya ini ya, slide-nya. Ada terminal saraf simpatis yang bekerja obatnya di situ di saraf. Jadi otak itu berusaha merangsang tekanan darah tinggi terus pada pasien yang mengalami hipertensi sehingga dicoba untuk menghambat kerja dari apa namanya hipotalamusnya tadi. Sehingga nanti pada pituitarinya dia meresponnya tidak terlalu sensitif terhadap tekanan darah. Maka nanti ada obat guanetidin, guanadrel sama reseptin. Nah, kemudian ada pusat vasomotor, ada metyldopa, klonidin, guanaben sama guanfacin. Ini obat yang sering dipakai kadang-kadang untuk kejang ya, klonidin misalnya gangguan saraf. Metyldopa bisa dipakai biasa pada ibu hamil ya. Nah, kemudian ada yang kerja di jantung, reseptor beta di jantung. Contohnya propanolol ya, beta blocker lah, penghambat beta. Kemudian ada reseptor angiotensin pembuluh darah nih, ARB ya, angiotensin reseptor blocker. Losartan, candesartan, irbesartan. Kemudian ada reseptor alfa pembuluh darah, dia memblok alfa blocker ya, contohnya prazosin, terazosin, doxazosin ya, banyak zosin-zosin biasanya. Nah, kemudian ada di saraf simpatis di ganglion ya ini perantara dia pompa ke jantung, ini trimethophan. Nah, kemudian ada di otot polos vaskular, hidralazin, minoxidil, kemudian nitroprusside, diazoxid. Ini apa? Termasuk CCB ya, calcium channel blocker untuk pemindahan kalsium di pemilihan air di sel. Sehingga nanti yang diblok adalah kanal kalsiumnya. Air nggak bisa pindah jadinya ke darah. Kemudian ada reseptor beta sel di justa glomerulus ini yang golongan penghambat beta, propanolol, ya, beta blocker propanolol. Dia kerjanya juga di ginjal. Jadi sebenarnya ada dua tempat, ada yang selektif, ada non selektif. Kalau non selektif berarti dia kerjanya di semua beta, sel beta. Tapi kalau selektif biasanya di jantung. Kemudian ada golongan tiazid, ini di ginjal, diuretik ya, pipisnya lebih banyak jadinya. Ada tiazid. Kemudian ada furosemid sebenarnya, furosemid yang lebih kuat dibanding tiazid. Ya, nah ini tadi kerja obatnya di sini ya, menghambat perubahan angiotensin satu menjadi angiotensin 2 ini ACI. ACI, contohnya captopril, lisinopril, ramipril. Kemudian ada menghambat renin, ini aliskiren, contoh obatnya. Ini bagaimana peran obat itu di ginjal. Jadi obat vasodilator menurunnya resistensi vaskular sistemik berkurangnya tekanan arteri. Jadi awalnya ada obat yang memperluas pembuluh pembuluh darah. Jadi lebih plong, pembuluh elastis gitu ya. Kayak lebih jadi karet. Kalau misalnya dia belum dikasih vasodilator, dia lebih keras pembuluh darahnya seperti pipa. Nah, maka kalau sudah jadi vasodilator dikasih obat ini, terjadilah berkurangnya tekanan arteri ya sehingga nanti berkurangnya ekskresi natrium oleh ginjal. Nah, ini sebenarnya normal terjadi. Jadi kalau misalnya tubuh butuh lebih banyak tekanan darah, tubuh menghasilkan secara alami gitu ya. Tapi karena dia mungkin pada pasien hipertensi, maka ya sudah tubuhnya tidak bisa melihat kebutuhan-kebutuhan normalnya. Ini tadi ada peran obat ya, ada ARB, ada ACI, ada golongan diuretik hemat kalium di ginjal, ada aliskiren. Ginjal itu bekerja di sini nih, yang kerjanya di ginjal dari angiotensinogen sampai meningkat tekanan darah. Nah, kita masuk ke ginjal. Ginjal tuh sebenarnya posisinya di bawah nih, ada di bawah eh, apa namanya di bawah hati. Makanya yang ginjal sebelah kanan dia lebih lebih strukturnya menyesuaikan posisinya, lebih tertekuk ke bawah. Di atasnya ada kelenjar adrenal, adrenal glands ya. Di ini menghasilkan steroid ya, yang obatnya kita minum dexamethasone kan golongan kortikosteroid. Nah, ini salah satu perannya dia untuk metabolisme. Jadi nanti ginjal ini left, kiri, right, ini kanan. Nah, ini sama dua ginjalnya. Jadi kalau misalnya
Dijual ginjal masih ada satu, tapi kerjanya lebih berat. Makanya ada yang jual ginjal kan, entah butuh apa gitu ya, bisa didonorkan. Nah, ini ada pembuluh, pembuluh ada vena cava inferior, kemudian ada abdominal aorta. Ini yang apa namanya mengalirkan paling utama dari jantung nih. Jadi dipompa ke kaki gitu ya. Makanya salah satu sampling darah tusuk lurus tegak lurus di bagian paha, lipatan paha di sini. Karena dia mengambil darah ini ya, darah dari jantung. Tapi biasanya kalau misalnya butuh banyak atau urgent emergency. Ya, tapi kalau misalnya untuk darah biasa di pena cukup. Nah, ginjal ini sayatan melintang tubuh ya. Kalau di sayat melintang ini tampilannya. Ini ginjal, ini ginjal. Ini kan ada akar-akar nih saraf nih, saraf-saraf yang di dalamnya ada eh, apa namanya? Ada glomerulus dan lain-lain ya. Perannya untuk memfilter. Ini gambaran ginjal kalau diiris dari menyamping ya. Ada renal kapsul, pelapis paling luar. Kemudian ada korteks ya. Ini bagian saraf yang sensitif ya. Di sini juga makanya mudah nyeri gitu ya. Kemudian ada medula, medula kayak bulat dia. Nah, nanti di sini banyak pembuluh ya, ada pembuluh vena, ada pembuluh arteri lebih apa? Lebih besar, kemudian ada kapiler di sini. Ini disebut renal piramid, kemudian ada mana ya? Ada ureter ya, ini untuk jadi urin. Nah, ini belum belum di zoom. Nah, nanti di zoom jadi begini. Jadi kalau misalnya di bagian sini, bagian eh apa namanya bagian korteks bukan bagian korteks ya bagian kapsulnya ginjal ya, jadi di dalam sini nanti diiris di zoom. Nah, nanti ada tampilan begini nih, tampilan ada lengkung-lengkung Henle sebutannya ya. Nah, glomerulus di sini ada bulat begini, dia dilingkupi oleh kapsula Bowman, kapsul, dia berbentuk kapsul bulat. Nah, di dalamnya baru ada pembuluh darah ini. Ya, pembuluh darah inilah yang darah tidak bisa lewat, tapi air bisa lewat. Ya, nah, inilah cikal bakar urin. Nanti urinnya tuh dari darah dialirkan ke dalam ginjal. Disinilah darah tetap mengalir, air akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Baru nanti masuk ke tubulus proksimal. Ya, tubulus proksimal baru nanti masuk ke loop of Henle, lengkung Henle. Ya, masuk dia ke sini urinnya, baru nanti sampai ke tubulus distal. Nah, tubulus distal ini baru diproses ya, baru nanti dia tubulus distal masuk ke dalam proses pembentukan urin, urin apa namanya, urin tersier ya, nanti baru dia menjadi urin sebenarnya. Nah, disinilah terjadi proses penyerapan tadi, penyerapan kalium, natrium dibutuhkan banyak atau sedikitnya H2O, West, H plus natrium, kalium, baru nanti jadi urin. Ini di mana air yang dibutuhkan tubuh diserap di bagian sini, di bagian kapsula Bowman di dalamnya glomerulus. Tubuh ternyata butuh cairan nih, olahraga, butuh banyak keringat gitu ya, ditarik lagi. Ya, ditarik, ditarik airnya, alirkan ke darah gitu ya. Nih H2O plak masuk ke darah, H2O masuk ke darah. Tersisalah sisa-sisa H2O ya, kemudian hidrogen, kemudian natrium, kalium. Nah, inilah yang menjadi urin. Gitu ya. Ini alurnya ya. Jadi glomerulus ini aliran darah, air masuk ke dalam glomerulus, masuk ke tubulus proksimal, masuk ke lengkung Henle, masuk ke tubulus distal, baru nanti menjadi, baru nanti masuk ke collecting duct. Ini terakhir terjadilah urin, urin yang tersier sudah siap untuk dibuang. Nah, di sini kerja-kerja obat itu furosemid, dia nanti akan mengikat natrium. Air apa natrium dibuang, dibuang di urin sehingga nanti natrium tidak spesifik ya, semua natrium, kalium, klorida ini dibuang semua ke apa namanya? Ini ada penomorannya ya. Dibuang semua ke urin, maka natrium akan mengikat H2O. Jadi H2O-nya diangkut baru jadi urin. Makanya air banyak yang tertarik ke dalam ginjalnya, ke urinnya nanti. Nih, ada acetazolamid, kemudian ada osmotik diuretik, ini melalui perpindahan osmotik
ya, materi SMA ini bagaimana perpindahan suatu senyawa tanpa membutuhkan energi misalnya atau membutuhkan energi ini mannitol contoh obatnya. Kemudian ada golongan loop diuretik ini yang kuat, misalnya furosemid. Nah, ini kerjanya di nomor 3 ini berarti. Ya, di posisinya di sini, di loop of Henle. Nah, ini banyak dia menyerap kalium, natrium dimasuk ke dalam urin. Nah, tapi semakin ke bawah ini tiazid sama potasium sparing, spironolakton ini lebih lebih sedikit urinnya dibandingkan furosemid. Ini tugas ginjal tadi. Ada filtration, ada tubular reabsorption, ada tubular secretion. Ada filtrasi penyaringan, kemudian ada penyerapan kembali di tubular, kemudian ada pengeluaran di tubular. Jadilah urin. Nah, ini nilai normal. Teman-teman perlu tahu kalau di rumah sakit prakteknya. Jadi nanti misalnya profesi. Nah, maka harus familiar sama nilai protein, glukosa urin ya. Karena urin itu tidak cuma di darah, glukosa tidak cuma di darah. Kalau sudah DM biasanya di urin juga. Makanya disebut kencing manis ya, karena kencingnya pipisnya manis. Nilai normalnya harusnya nol. Tapi kalau dia sudah DM, maka nanti atau ada gangguan ginjal ya, bisa aja nanti ini tidak nol. Nah, ini ada catatan protein. Protein harusnya nol ya. Asam urat di ginjal, di urin normal-normal aja ada asam urat. Nah, jadi kayak kristal, kayak kaca pecah dia kalau di mikroskop. Normal, tapi jangan jangan lebih dari 42 ini. Nah, kreatinin juga normal di urin karena dia buangan ya. Nah, yang penting adalah untuk pasien yang seringnya dicek adalah natrium, kalium, klorida, asam karboksilat ya. Sorry, ini asam karboksilat kalau nggak salah ini. Nah, nanti dicek juga pH, pH urin ya. Biasanya pakai stick kalau di puskesmas. Nah, kenapa ini perlu dicek? Karena ini menandakan kalau dia tidak normal, misalnya kurang dari kalium, maka nanti banyak efeknya, termasuk kerja jantung kan perlu kalium. Makanya ada diuretik hemat kalium, sehingga kaliumnya tetap dijaga di dalam darah, tidak dibuang ke urin. Kalau misalnya pasien butuh kalium. Nah, kurang kalium, maka banyak nanti gejalanya di jantung misalnya, entah dia terjadi takikardi, bradikardi, ya, atau dia justru nanti mengalami gejala, misalnya entah dia bagaimana nanti efek dari kekurangan kalium, misalnya lemah gitu ya. Maka bisa saja nanti diberi terapi infus misalnya, ya, atau misalnya apa sediaan tablet, tablet apa, tablet salut misalnya ya, Asparka bisa saja. Tapi nanti sesuai kemampuan pasien bisa nggak dia dikasih tablet. Klorida ya, klorida juga eh, apa namanya mengikat air, jadi bisa saja dia dibuang di urin. Nah, ini yang perlu ditandai bahwa di rumah sakit biasanya dicek ini ya. Kalau lebih rinci bisa saja nanti ada epitel, leukosit, eritrosit di urin ya. Tapi kalau sudah sakit biasanya ada infeksi baru dicek eritrositnya. Ya, nilai normal eritrosit ya nggak banyak kalau nggak salah. Berapa? 1 sampai 3 per lapang pandang ya kalau misalnya dicek di mikroskop. Leukosit juga nol seharusnya. Tapi kalau ada infeksi, bisa aja dokternya minta cek urin di mikroskop. Di spesialis patologi klinis biasanya yang minta cek ini ya. Ini tadi obat-obatnya ada obat golongan yang kerja di proximal convoluted tubulus ya, ada acetazolamid, ada yang kerja di descending loop of Henle ya. Ini kerja diuretik nih. Ascending loop of Henle, diuretik furosemid nih, furosemid, torsemid, kemudian ada etakrinic acid, asam etakrinat. Golongan tiazid kerjaan di atas di tubulus distal, kemudian untuk spironolakton di collecting duct. Ini ini hemat kalium. Jadi kaliumnya tetap di darah, natriumnya yang dibuang. Itu peran obat di ginjal. Jadi kaitannya sama hipertensi sebenarnya di apa mekanisme kerja di ginjal ya. Jadi ada golongan tiazid, ada loop diuretik, spironolakton. Ya, kemudian ada golongan di saraf, ada metildopa, klonidin. Klonidin epilepsi biasanya juga ya dipakai atau gangguan psikis lah. Aman buat ibu hamil, tapi dia bukan di ginjal. Kemudian ada reserpin, ada guanetidin.
ini sebenarnya teman-teman sudah dapat ya untuk materi yang antihipertensi, tapi kita masuk lebih ke ginjal tadi ya, karena ada anatomi ginjal di sini. Nah, kalau misalnya hemodialisa gimana? Sama sebenarnya sistem kerjanya, tetapi dia tidak sebaik tubulus apa namanya glomerulus ya, karena dia mengeluarkan cairan dari tubuh, darah, dicuci juga, dicuci terjadi proses penarikan kotoran, diffuse water. Darah masuk ke sini, darah kan nggak bisa keluar dari pipa-pipa kecil di sini. Ya, yang keluar adalah urin-urin yang kotor, plasma-plasma yang kotor ya. Ditarik, airnya terus dicuci nih. Air baru ya dimasukkan ke dalam alatnya dialisisnya, keluarlah limbahnya gitu ya. Begitu terjadi siklusnya sehingga kotoran-kotornya yang nggak bisa dibuang di ginjal masuk ke dalam dialisis membran ini. Baru nanti ada fluidnya atau limbahnya. Nah, ini dibuang. Ini pada pasien yang di dialisis ya. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba silakan ada yang mau jawab ini soalnya. Kira-kira apa jawabannya ya? Imunosupresan ya, Pak. Oke, imunosupresan. Maksudnya imunosupresan apa itu? Karena dexamethasone itu golongan kortikosteroid kuat. Jadi itu digunakan sebagai imunosupresan untuk menekan sistem imun tubuh agar nggak nyerang atau nolak organ baru. Agar Karena nggak dia habis nyerang. transplantasi ginjal. Oke. Siapa tadi? Arin Oktaviani ya? Ada yang mau nambahin atau beda pendapat? Iya, Pak. Arin, silakan. Kalau ada yang beda jawaban ya, kalau nggak ada berarti kalau diam berarti nggak ada yang beda jawabannya. Kenapa nggak imunomodulator ya? Kan sama-sama mengatur imun nih. Dexamethasone juga bisa sebagai antihistamin, antiinflamasi, antipiretik bahkan mungkin digunakan dexamethasone, tapi nggak spesifik kayak paracetamol dia. Oke, nggak ada lagi ya yang mau jawab. Betul ya imunosupresan. Kenapa nggak imunomodulator? Karena modulator bisa saja selain imunosupresan, imunostimulan ya. Jadi dia meningkatkan. Nah, imunomodulator ini umum, meningkatkan dan menurunkan bisa masuk ke dalam modulator. Antiinflamasi ya nggak cukup, antipiretik juga nggak cukup, antihistamin juga eh, serangan di ginjalnya bukan cuman karena histamin ya, tapi ada sistem imun atau leukosit-leukosit yang hipersensitif. Kalau ini kira-kira apa?
Jawabannya mengatasi hiperfosfatemia, bukan, Pak? Hiperfosfatemia. Kenapa kira-kira kaitannya sama fosfat ini? Kan kalau pasien gagal ginjal kronik ini, dia nggak mampu lagi menyaring fosfat, Pak. Jadi kadar fosfat itu meningkat. Di di urin apa di mana? Hmm, ya, di saluran pencernaan, itu urin. Di urin. Yakin di urin. Dari jawabannya nih sudah kelihatan nih. Dari jawaban nih ujung-ujungnya nih apa artinya nih? Mia mia mia. Di darah ya. Mia, mia ini darah 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 darah. Eh, Trombositopenia bukan penia apa? Oligosuria urin. Apa? Uria baru urin. Kalau misalnya mia berarti darah ya. Mengatasi hipernatremia, mengatasi kelebihan natrium dalam darah. Mengatasi hiperfosfatemia, mengatasi kelebihan fosfat pada darah. Mengatasi hipokalemia, kekurangan kalium dalam darah. Mengatasi hipofosfatemia, mengatasi kekurangan fosfat dalam darah. Jadi jawabannya pada darah. Nah, terus apa kaitannya kalau kalsium sama apa tadi? Fosfat ya jawabannya ya. Iya, Pak. Fosfat. Apa kaitannya kalsium sama fosfat? Hmm, Berdasarkan jawabannya Arin tadi. Kan kalau kalsium ini diminum bersamaan dengan waktu makan kan, Pak. Terus kalsium ini berikatan dengan fosfat dari makanan di dalam saluran pencernaan. Jadi Oke. senyawa ini tuh dapat diserap, nggak dapat diserap sama tubuh dan akhirnya dibuang melalui feses. Belum ketemu, maksudnya belum paham saya. Maksudnya pasien ini didiagnosa gagal ginjal Mm-mm. kronik ya, mendapat terapi kalsium, kalsium karbok, kalsium karboksilat ya, kalsium Karbonat, Pak. karbonat apa? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat ya, sorry, kalsium karbonat ya CO3. Informasi apa yang saudara berikan terkait fungsi kalsium karbonat pada ginjal? Misalnya pasien tanya nih, Bu, ini buat apa? Misalnya Arin jawab mengatasi hiperfosfatemia. Berarti ada data ini ya, ada data lab untuk fosfat ya, elektrolitnya. Oh, fosfatnya tinggi. Berarti oh Bu ini untuk fosfatemia. Nah, kenapa fosfatnya Bu misalnya? Gimana jawabnya nanti? Siapa tadi? Arin ya? Arin apa Erin? Arin, Pak. Arin. Gimana jelasin ke pasiennya Arin? Misalnya nih semua pasien nih di sini nih. Misalnya mau mau atau apalah misalnya yang mendengarkan gitu. Arin praktek ya? Bu Arin ini eh, praktek di Paskes, enggak? Enggak, Pak. Ada yang bisa bantu gimana caranya Pio untuk penggunaan apa namanya kalsium karbonat di rumah sakit seringnya nih ya karena gagal ginjal nih. Silakan boleh. Ada yang mau bantu? Kenapa sih ginjal itu kok bisa gagal ginjal malah meningkat fosfat ya? Fosfat apa sih perannya di darah? Nah, mungkin ada yang mau bantu? Satu, dua. Oke, mungkin udah malam juga ya kalau nungguin kelamaan nih kayaknya. Eh
Jadi fosfat itu sebenarnya kaitannya banyak ya sama kalium, kemudian dia sama tiroid. Jadi nanti eh, efek-efek yang dirasakan ini bisa saja mengganggu enzim atau bahkan nanti hormon-hormon lain gitu ya. Misalnya nanti pada tiroid. Nah, karena dia berusaha mengait kalium dari fosfat ini, nah nanti ada reaksi dari tiroid sehingga nanti bisa terjadi reaksi berlebihan dari tiroid. Dia berusaha menghasilkan tiroid, TSH-nya, hormonnya, kemudian ada T3 T4-nya berusaha meningkat. Nah, sehingga nanti dia merespon kalium, kalium yang eh, akibat dari adanya hiperfosfatemia sehingga nanti oh ternyata tubuh saya nih butuh tiroid nih ya. Jadi eh tiroidnya dihasilkan, maka nanti bisa terjadi kalau tiroid lebih ya biasanya kayak gejala hipertiroid lah ya, bisa jadi takikardi ya, berlebihan kerja jantungnya, baru nanti keringatan, bisa saja nanti bahkan ke pencernaan karena juga kaitannya tadi sama cairan apa eh, pencernaannya terkait eh, fosfatnya tadi. Nah, kalau misalnya ini terjadi, ya hati-hati juga pada pasien yang eh, berkaitan dengan hormon tiroidnya. Itu tadi kalau reaksinya sudah terlalu berlebih, maka eh, apa namanya berkaitan sama gejala-gejala yang dialami pasien. Em, saya kira ini dulu ya untuk malam ini. Selanjutnya kita sudah masuk tiroid belum ya? Tiroid sudah, insulin sudah. Mungkin nanti next em, apa ya? Anemia sudah juga ya, anemia sudah. Absensinya yang satu belum dibuka ya? Absensinya mungkin boleh dicoba dulu. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, boleh silakan absen dulu. Saya tungguin nih. Nanti nggak telat lagi. Dan sekarang urut. Nantilah saya kabarin ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Saya kira dua pertemuan, tapi mungkin satunya nanti next pertemuan aja. Kalau gitu saya sudahi dulu. Jangan lupa absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak.